Film yang rilis pada tahun 2021 ini dibuat untuk menjelaskan alasan mengapa Natasha Romanoff memilih untuk mati pada film Avengers Endgame. Natasha Romanoff atau yang lebih dikenal dengan Black Widow adalah seorang mata-mata terlatih yang dilatih oleh organisasi misterius asal Rusia. Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak rangkuman film Black Widow yang rilis pada tahun 2021. Di awal film menceritakan tentang kehidupan Natasha kecil yang tinggal di Ohio pada tahun 1995. Natasha yang mempunyai adik yang bernama Yelena terlihat sedang bermain di halaman rumahnya. Saat mereka berlarian tiba-tiba saja Yelena terjatuh dan menangis. Karena kakinya berdarah, datanglah ibunya yang bernama Melina untuk menolongnya. Kemudian saat mereka sedang makan malam, datanglah ayahnya yang bernama Alexis. Dia adalah seorang prajurit super dengan julukan Red Guardian. Keluarga ini sebenarnya dibentuk untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Walaupun bukan keluarga yang sebenarnya, mereka sangat dekat dan saling menyayangi satu sama lain. Mengetahui bahwa misinya sudah berakhir, mereka hanya punya waktu 60 menit untuk pergi dari rumahnya sebelum anggota SEAL mengepung dan menangkap mereka. Kemudian mereka bersiap-siap lalu bergegas pergi dengan mobilnya. Natasha yang merasa keberatan sempat mengambil foto dia dan adiknya Yelena. Perjalanan mereka pun dimulai, dan sampailah pada sebuah tempat terpencil yang sudah disiapkan pesawat untuk pergi menuju Kuba. Sesaat sebelum pesawat mereka lepas landas, anggota SEAL yang mengincar mereka datang dan berusaha menangkapnya. Alexi yang mengetahui hal tersebut berusaha menghadangnya. Baku tembak antara mereka pun tak dapat dihindarkan. Namun naas, Melina yang memegang kendali pesawat tertembak. Kemudian Melina meminta Natasha untuk memegang kendali pesawat. Di sisi lain Alexi yang berada di lambung pesawat terus berusaha menembaki anggota SEAL dan berhasil melumpuhkannya. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos menuju ke Kuba. Setelah sampai di sebuah pangkalan udara di Kuba, Alexi kemudian menyerahkan hasil misinya ke seseorang yang bernama Jenderal Drakov. Melihat perlakuan kasar para tentara terhadap adiknya, Natasha pun langsung merampas pistol salah satu tentara tersebut. Dengan perasaan yang marah Natasha mengancam para tentara tersebut. Kemudian Alexi menghampirinya dan menenangkannya. Natasha yang sudah tenang kemudian menyerahkan pistol tersebut ke Alexi. Salah satu tentara kemudian membius Natasha dan Yelena. Mereka berdua kemudian dibawa ke sebuah fasilitas akademik perempuan untuk dilatih menjadi agen mata-mata yang disebut Black Widow. "21 tahun kemudian, Natasha yang sudah dewasa terlihat sedang berkomunikasi dengan seseorang agen pemerintah bernama Rose. Pada saat ini Natasha telah menjadi buronan pemerintah lantaran dianggap melanggar perjanjian di Sokovia. Karena hal itulah agen Rose dan para pasukannya berusaha menangkapnya. Dengan menggunakan trik permainan sinyal chip yang sudah dilepas dari baju dan semua atributnya, akhirnya Natasha berhasil lolos menggunakan kapal dan menuju ke Norwegia. Di sisi lain, Yelena yang juga sudah dewasa terlihat sedang dalam misi pengejaran.
dia ditugaskan oleh atasannya yaitu Jenderal Drakov untuk menangkap salah satu anak buahnya yang berkhianat. Dalam misi itu Yelena ditugaskan untuk merebut sebuah kotak hitam yang berisi serum cairan merah, dan perlu diketahui saat ini Yelena sedang dalam pengaruh serum tersebut. Yelena kemudian berhasil menangkap perempuan yang menjadi targetnya. Namun sesaat sebelum perempuan itu tewas, dia sempat menyemprotkan gas berwarna merah ke arah Yelena. Yelena yang sadar tampak menyesali perbuatannya. Sebelum meninggal perempuan itu meminta pada Yelena untuk membebaskan teman-teman lainnya. Yelena yang sudah terbebas dari pengaruh serum akhirnya memutuskan pergi dan membawa kotak hitam. Dia juga mengetahui bahwa dalang dari semua ini adalah Jenderal Drakov. Rekan Yelena yang mengetahui hal tersebut lalu melapor ke Jenderal Drakov serta meminta izin untuk mengaktifkan protokol Taskmaster. Kemudian scene berganti ke Natasha yang saat ini berada di Norwegia. Di sana dia ditemui oleh teman lamanya yang bernama Rick Manson. Manson kemudian memberi Natasha sebuah paket yang dia ambil dari Budapest. Kemudian Natasha meletakkan paket tersebut dalam mobilnya. Di malam harinya tiba-tiba listrik padam. Natasha mencoba menghidupkan generatornya namun juga tidak berhasil. Kemudian dia berniat pergi ke kota untuk membeli bensin. Namun di tengah perjalanan dia dikejutkan dengan tembakan bom ke mobilnya hingga menyebabkan dia hampir terjatuh ke sungai. Dan ternyata yang menembak dia adalah Taskmaster, seorang prajurit super yang mampu menirukan semua gaya tarung lawannya. Tanpa pikir panjang Natasha langsung menembak Taskmaster. Namun dengan tameng yang dimilikinya, tembakan Natasha mampu ditangkis dengan mudahnya. Kemudian Natasha bertarung dengan Taskmaster. Di sini Natasha menyadari bahwa Taskmaster mampu menirukan gaya bertarungnya. Di tengah pertarungan yang cukup sengit, tiba-tiba Taskmaster berhenti dan berniat mengambil kotak hitam. Natasha pun sadar bahwa dia tidak mengincar dirinya melainkan kotak hitam tersebut. Pertarungan pun terus berlanjut, hingga akhirnya Taskmaster berhasil merebut kotak hitam dari tangan Natasha. Namun kotak tersebut kosong karena Natasha sudah terlebih dulu mengambil dan membawanya terjun ke sungai. Setelah berhasil lolos dari incaran Taskmaster, Natasha kemudian membuka serum tersebut dan di dalamnya terselip foto masa kecil dia dan Yelena. Karena merasa ada yang janggal, akhirnya Natasha memutuskan untuk menemui Yelena yang ada di Budapest. Sebelum memasuki tempat tinggal Yelena, Natasha terlihat sedang mempersiapkan senjata yang disimpannya. Yelena yang sudah mengetahui bahwa Natasha akan datang, dia pun dengan sigapnya akan menyerang Natasha. Karena Yelena mengira kalau Natasha masih di bawah pengaruh serum dari Drakov, akhirnya mereka berkelahi untuk mengetahui jati diri masing-masing. Keduanya pun sama-sama tangguh, hingga akhirnya Natasha meminta untuk menyudahi pertikaian tersebut dan Yelena pun menyetujuinya. Dalam perbincangannya, Yelena menceritakan tentang serum yang dikirimkannya pada Natasha. Dia juga mengatakan bahwa Jenderal Drakov masih hidup. Natasha yang pernah menjalankan misi untuk membunuh Jenderal Drakov pun tak mempercayainya. Natasha merasa yakin karena waktu itu dia berhasil membunuhnya.
Kemudian mereka dikejutkan dengan adanya ledakan bom di atap rumahnya. Datanglah salah satu anak buah Jenderal Drakov untuk merebut kembali serum yang dibawa oleh Natasha dan Yelena. Terjadi perkelahian antara Natasha dan anak buah Drakov. Kemudian mereka terjatuh dan anak buah Drakov mengalami luka yang cukup parah. Natasha sempat ingin menolong wanita tersebut, namun dia lebih memilih bunuh diri daripada harus dibunuh Jenderal Drakov. Mereka kemudian melarikan diri dengan mengendarai motor. Taskmaster pun mengejarnya dengan mobil khusus. Salah satu agen juga ikut mengejar mereka dan menembakinya. Tembakan tersebut berhasil mengenai ban motor Natasha. Kemudian mereka merampas mobil orang lain. Adegan kejar-kejaran masih berlanjut dan akhirnya mereka berhasil melumpuhkan salah satu agen. Taskmaster yang masih mengejar mereka kemudian melepaskan panah bom yang mengenai mobil mereka. Mobil yang mereka tumpangi terlempar dan masuk ke stasiun bawah tanah. Kemudian mereka keluar mobil dan berlari menghindari Taskmaster. Taskmaster yang mengetahuinya sempat menyerang dengan tamengnya, dan akhirnya mereka berhasil lolos dengan sembunyi di lorong udara. Setelah berhasil lolos, Natasha dan Yelena kemudian memutuskan untuk menolong para agen yang masih di bawah kendali Jenderal Drakov, dengan cara mencari tempat persembunyiannya. Karena mereka tidak mempunyai informasi tentang keberadaan Jenderal Drakov, akhirnya Natasha mengajak Yelena untuk menemui seseorang yang mengetahui dan pernah bekerja untuknya, yaitu Alexei. Kemudian scene berganti ke sebuah penjara, di mana Alexei sang ayah Natasha dan Yelena ditahan. Di sana terlihat Alexei sedang bermain panco dengan napi lainnya. Dia juga bercerita bahwa dia pernah bertarung melawan Kapten Amerika dan mengalahkannya. Tak lama kemudian Alexei mendapat panggilan untuk ke pos penjagaan. Di sana Alexei mendapatkan paket berupa patung karet Red Guardian. Alexei kemudian memainkan boneka tersebut, dan ternyata di boneka itu terselip sebuah alat komunikasi. Alexei kemudian memakainya dan langsung terhubung dengan Natasha yang ada di helikopter. Natasha menyuruh Alexei untuk keluar dari penjara tersebut. Tanpa pikir panjang lagi Alexei langsung menghajar dua penjaga pos dan berlari keluar. Karena sudah termakan usia, Alexei pun sempat terjatuh oleh sengatan listrik salah satu penjaga. Keadaan pun semakin kacau, hingga akhirnya Natasha memutuskan untuk turun dari helikopter dan menjemput Alexei. Dengan gaya lending yang menjadi ciri khasnya, Natasha kemudian bertarung dengan beberapa penjaga keamanan. Sementara itu helikopter yang dikendarai oleh Yelena juga tak lepas dari tembakan para penjaga. Kemudian Yelena menembakkan roket hingga menyebabkan gelombang salju yang cukup besar. Hal itu tak disia-siakan oleh Natasha. Dengan meraih tali yang terkait di helikopter, Natasha kemudian menyuruh Alexei melompat dan menyelamatkannya. Dan akhirnya mereka berhasil lolos dari penjara tersebut. Setelah berhasil masuk helikopter, Yelena yang kesal lantaran selama ini dibohongi oleh Alexei langsung memukulnya. Kemudian mereka menanyakan tentang serum dan keberadaan Jenderal Drakov. Sayangnya Alexei saat ini sudah tidak mengetahui tentang Jenderal Drakov, karena sang Jenderal Drakov lah yang memasukkan dia ke dalam penjara. Alexei mengatakan yang mengetahui saat ini adalah Melina. Kemudian scene berganti ke Melina, di mana dia sedang melatih seekor babi penemuannya.
Kemudian Melina dikejutkan dengan alat pendeteksi yang berbunyi yang menandakan ada orang asing yang masuk wilayahnya. Setelah mengetahui bahwa yang datang adalah Alexi, dia pun merasa lega. Melina kemudian mengajak mereka bertiga untuk masuk ke rumah. Singkat cerita, ketika Alexi sedang bersama Yelena, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya agen Jenderal Drakov. Agen tersebut melumpuhkan Alexi dengan tembakan bius. Yelena kemudian mencari Natasha. Dia mendapati Natasha juga sudah berhasil dilumpuhkan. Dan ternyata yang memanggil para agen tersebut adalah Melina sendiri. Dengan menggunakan pesawat jet, akhirnya mereka bertiga dibawa ke pusat pangkalan Jenderal Drakov yang berada di udara yang mirip pangkalan pesawat luar angkasa. Sesampainya di pangkalan, Yelena yang sedang berjalan melihat para Black Widow yang sedang berlatih. Kemudian Melina terlihat memasuki ruangan Drakov. Kemudian Drakov meminta Yelena untuk diteliti dengan cara membedah otaknya. Sedangkan Natasha akan diberi serum agar bisa mengontrol tim Avenger. Sebenarnya Drakov sudah mengetahui bahwa Melina yang ada di depannya adalah Melina palsu. Dan akhirnya dia membuka topeng penyamarannya dan ternyata adalah Natasha. Di sisi lain, Alexi dan Natasha yang berada di ruangan kaca terbangun dari pingsannya. Alexi yang tidak tahu kalau Natasha yang bersamanya adalah Melina, kemudian dia minta maaf karena tak bisa melindunginya. Kemudian Natasha membuka topengnya dan ternyata adalah Melina. Kemudian Melina menghubungi Yelena bahwa di sakunya terdapat pisau. Dia menyuruh Yelena untuk segera melepaskan diri dan mengambil serum. Drakov kemudian membuka topeng Taskmaster dan memberitahu ke Natasha bahwa dia adalah putrinya yang dulu jadi korban bom Natasha waktu ingin membunuh dirinya. Ketika Taskmaster akan keluar, seketika itu juga Natasha menembak Drakov. Namun dia tidak bisa, bahkan ketika dia akan menusuknya juga tidak bisa. Hal tersebut dikarenakan Drakov memakai semacam feromon untuk mengendalikan bahaya serangan dari Black Widow dan juga Natasha tentunya. Di sisi lain, Melina yang mempunyai rencana untuk menurunkan pangkalan segera menuju ruang kontrol, dan Alexi pun bertarung dengan Taskmaster. Melina yang tengah beraksi di ruang kontrol ternyata diketahui oleh Drakov. Kemudian dia mengunci tindakan Melina dengan sistem yang dia miliki. Singkat cerita, Natasha yang mengetahui bahwa untuk bisa lepas dari pengaruh Drakov, dia harus memutus urat saraf yang ada di hidungnya. Untuk itu dia memukulkan wajahnya ke meja. Setelah terbebas dari pengaruh feromon Drakov, Natasha pun bisa menghajarnya. Karena tak mampu melawan Natasha sendirian, akhirnya Drakov memanggil para Black Widow untuk melawan Natasha. Alexi yang sedang menghadapi Taskmaster terlihat sangat kewalahan, lalu datang Melina membantunya dengan cara menjebak Taskmaster terperangkap dalam ruangan kaca. Di sisi lain, Natasha yang sendirian menghadapi para Black Widow tampak kewalahan. Beruntung saat itu Yelena datang membantu dengan cara meledakkan serum penawar yang membuat para Black Widow sadar. Kemudian Natasha menyuruh mereka untuk menyelamatkan diri. Tak lupa dia juga mengkopi data yang ada di komputer Drakov dan membawa serum penawar yang tersisa. Bersamaan dengan itu terjadi ledakan. Natasha kemudian jatuh ke lantai bawah dan mendapati Taskmaster yang terkurung dalam ruangan kaca. Karena merasa iba, Natasha pun membebaskannya.
Yelena yang melihat Drakov dan anak buahnya yang berusaha kabur menggunakan pesawat jet, Yelena kemudian meloncat ke pesawat itu dan menghancurkan baling-balingnya. Pesawat pun meledak dan akhirnya Drakov meninggal bersamaan dengan ledakan tersebut. Yelena pun terlempar dan jatuh tanpa kendali. Melihat hal itu, Natasha kemudian mengambil tas parasut dan berusaha menolongnya. Taskmaster yang selamat dari ledakan kemudian mengejar mereka, dan terjadilah pertarungan antara Taskmaster dan Natasha di antara reruntuhan puing-puing pangkalan retro. Pertarungan pun terus berlanjut, dan akhirnya Natasha berhasil membuka topeng Taskmaster dan memecahkan gas penawar yang akhirnya membuat Taskmaster tersadar. Natasha yang merasa bersalah kemudian meminta maaf padanya. Natasha kemudian menghampiri Yelena dan dia merasa senang karena Yelena masih selamat. Mereka pun berpelukan. Alexei yang melihatnya kemudian menghampirinya dan mereka berkumpul lagi jadi keluarga yang seutuhnya. Di akhir film diperlihatkan Yelena sedang mengunjungi makam Natasha, yang itu artinya beberapa tahun setelah kejadian di Avenger Endgame. Itulah sekilas rangkuman film Black Widow yang rilis pada tahun 2021. Semoga terhibur.